اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sambil nunggu saat novel disuruh ngisi sebentar. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Imam At-Tabrani dan banyak para ulama yang lain, katakan dari Utsman bin Abil As, hadathatni ummi innaha syahidat wiladata Aminata ummi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata wiladatihi. Di suatu ketika ibunya Utsman bin Abil As ini mengatakan, aku ini menyaksikan ketika proses Aminah yaitu ummunya Rasulullah melahirkan. Famasyai'un anduru ilaihi fil bait illa nur. Sungguhnya aku itu tidak melihat sesuatu apapun di rumah itu melainkan cahaya. Wa inni la anzuru ila nujumi tadnu hatta anni la aqulu la yaqanna alayya. Bahkan aku melihat bintang itu mendekat kepadaku dan seakan-akan akan menjatuhi aku bintang tersebut. Falamma wada'at kharaja minha nurun adha'a lahul bait wa dar hatta ja'alat la ara illa nuran. Dan ketika melahirkan, maka yang dilahirkan itu seakan-akan bukanlah bayi, akan tetapi cahaya yang menerangi rumah tersebut. Bahkan aku gak bisa melihat apa-apa lagi melainkan cuma cahaya itu. Proses kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan pula bahwasanya dari Musa bin Ubaidah, dari saudaranya, falamma wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawaqa'a ilal ardi wa qa'ala yadayhi rafi'an ra'sahu ila sama'. Ketika Rasulullah lahir, itu tangannya memandang ke langit. Matanya ini rupanya memandang ke langit. Wa qabadha qabdatan minat turabi biyadihi. Kemudian tangannya, salah satu tangannya memegang tanah. Fa balagha dzalika rajulan min lahabin.
Wa qala li sahibil khabar lain sadaqa hadzal fa'lu la yaghlibanna hadzal maulud ahlal ardi. Kemudian ketika cerita ini disampaikan bahwa Rasulullah itu lahir, kepalanya menghadap ke langit dan tangannya itu memegang tanah. Kemudian disampaikan kepada ada orang itu ahli, istilahnya apa ya? Ahli firasat. Ahli firasat. Ketika ahli firasat itu tahu, maka menyatakan bahwasanya sesungguhnya anak yang lahir ini akan mengalahkan seluruh penghuni bumi. Firasat itu namanya tafaul. Orang itu terkadang kita itu mendapatkan firasat dari sekitar kehidupan kita. Contoh. Ada orang ziarah kemudian pengen hajat. Allah kabulkan hajat kami. Ketika keluar ketemu sama orang namanya Iqbal. Iqbal itu dari artinya apa? Keterima kan, gobul kan. Nah, namanya Iqbal. Berarti apa? Hajatnya nanti bakal dikabulkan. Kayaknya nama pun itu juga harus berarti doa. Ya katanya apa? Asmo kinaryo coba ya. Ya Kim. Katanya pakai Anwar be. Kemudian lagi ceritakan hadis dari Abdurrahman bin Auf, dari ibunya Abdurrahman bin Auf, Syafa binti Amr binti Auf, qala lamma waladat Aminatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqa'a ala yadayya fastahalla. Ini sama kayak ada di Maulid. Ketika melahirkan Aminah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia letakkan di tanganku kemudian menangis. Fasami'tu qailan yaqulu rahimakallahu au rahimaka rabbuk. Maka aku mendengarkan ada orang yang berkata rahimakallah. Ini yang rawinya ragu. Dia mendengarkan orang berkata itu rahimakallah atau rahimaka rabbuk. Semoga Allah merahmatimu, semoga Tuhanmu merahmatimu. Qalati syafa fa'adhu ali bainal masyriqi wal maghrib hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Kemudian aku melihat cahaya antara kelihatan semua dari timur sampai barat itu kelihatan semuanya. Hatta nadartu ila ba'di kusurir rum. Sampai aku tuh bisa melihat gedung-gedung bangunan Romawi. Romawi ada di mana? Di Italia kan. Jadi dari Mekah lihat sampai ke Italia. Nggak pakai streaming ini, langsung lihatnya. Qalat thumma albastuhu wa aja'tuhu falam anshab an ghasyatni dulmatun wa ru'bun wa kusya'uriratun ayyamini. Dan aku pakaikan kain, kemudian tak tidurkan, kemudian datang kegelapan dan gemetar. Aku tuh ngerasakan ada getaran yang luar biasa, kayak ada sesuatu yang datang dari sebelah kananku. Fasami'tu qailan yaqulu aina dhahabta bihi qala ilal maghrib. Kemudian aku bertanya, aku dengarkan orang ada yang ngomong gini, aina dhahabta bihi, kamu membawa kemana? Dan ada yang jawab lagi, qala ilal maghrib, mau tak bawa ke barat. Asfara dalika anik. Kemudian hilang perasaan itu. Tsumma awadni ru'bu wa dhulmat wa kusya'riratu ayyasari. Kemudian datang lagi gemetar juga dari sebelah kiri. Fasami'tu qaila yaqulu aina dhahabta bihi qala ilal masyriq. Dan aku dengarkan ada orang yang tanya, ini mau kamu bawa kemana? Mau saya bawa ke timur. Yang ngobrol siapa? Wallahu a'lam. Qalat, kemudian kata ibunya Abdurrahman bin Auf, yaitu Syafa, falam yazalil hadithu minni ala balin hatta ta'athahullah. Maka selalu peristiwa ini terngiang-ngiang di dalam pikiranku hatta ta'athahullah, sampai Allah mengutus dia. Wa kuntu fi awwalin nasi islama. Dan aku adalah orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Cerita tentang Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakan pula dari Amr bin Qutaibah, sami'tu abi wa kana min awiyatil ilmi. Aku mendengarkan ayahku berkata, dan ayahku ini termasuk orang ahli ilmu.
lamma hadarat wiladatu Aminah, qala Allahu li malaikatihi iftahu abwabas sama' kullaha wa abwabal jinan kullaha. Ketika Aminah ini akan melahirkan, maka dibuka pintu-pintu langit semuanya dan dibuka pintu-pintu surga semuanya. Wa amarallahu al-malaikata bil hudur. Dan Allah memerintahkan para malaikat untuk hadir proses kelahirannya. Wa nazalat tubashiru ba'daha bi ba'din. Maka turun dan ngasih kabar kepada yang lainnya. Malaikat ngasih kabar pada malaikat yang lain. Ayo yuk turun semuanya. Sudah waktunya kelahiran makhluk yang paling mulia ini. Wa tatawwalat jibalud dunya wartafa'atil biharu wa tubashiru ahlaha. Maka seakan-akan gunung itu merasa senang, laut pun juga merasa ingin menyambut juga kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yabqa malakun illa hadara. Maka malaikat tidak ada satupun yang enggak hadir, semuanya hadir. Wa akhadha syaitan faqala sab'ina ghilan wal qiyaman kusan filujil bahril hadra. Kemudian setan itu ditangkap dan diikat 70 kali, kemudian dilemparkan dalam keadaan tertunduk ke api, ke gelombang laut hadra, laut hijau. Apa laut hijau? Ada kan laut merah ya? Enggak tahu ini maksud apa. Wal basati syamsu yawma idzin wa ghullati syayatin al-muraddah. Dan ikatannya setan itu ikatan yang saya kuat nih, susah. Wal basati syamsa yawma idzin nuran adiman. Dan matahari pun menampakkan cahaya yang agung yang luar biasa. Wa uqima ala ra'siha sab'una alaf hawra' fil hawa yantadhiruna wiladata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas kepalanya Aminah itu kurang lebih ada 70.000 bidadari. Hurul 'ain. Bidadari di dunia itu jangan dikira sama dengan perempuan yang ada di dunia lain. Jadi sisirnya bidadari yang di surga itu jatuh ke dunia itu lebih cantik daripada manusia-manusia yang ada di dunia. Tapi nanti perempuan-perempuan yang solehah di akhirat lebih cantik daripada para bidadari. Saya mau terangkan lagi para bidadari tidak enak ini. Bahkan laqad atina lakatil kasanah linisa'id dunya ayyahmilna dzukuran karamatan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Allah ngasih izin ke seluruh perempuan yang ada di dunia di tahun itu yang melahirkan anak semuanya laki, enggak ada yang melahirkan anak perempuan. Wa an la tabqa syajaratun illa hamalat wa la khawfa illa ada aminan. Kemudian semuanya alam semesta ini merasa senang, merasa aman. Falamma wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam intala ad-dunya kulluha nuran wa tubasyaratil malaikah. Ketika lahir maka dunia ini dipenuhi dengan cahaya. Wa duriba fi kulli sama'in amudun min zabarjad, dan dibangun di setiap langit itu tiang dari zabarjad. Zabarjad itu apa? Kayak jamrud atau apa gitu, kurang lebih. Wa amudun min yakut, dan tiang-tiang daripada permata. Qad istanara bihi fa hiya ma'rufatun fis sama', dan kemudian semuanya itu bersinar. Qad ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra. Ini sudah disaksikan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Qila hadza ma dhuriba laka istighfaran bi wiladatik. Ketika ditanya, ini adalah apa-apa yang dibangun untukmu sebagai kabar gembira dengan kelahiranmu. Waqad ambatallahu lailata waladin ala syati'ina hadil kautsar sab'ina alaf syajarah minal misik al-adfar wa ju'ilat thamaruha buhuru ahlil jannah. Kemudian Allah juga membangun di tepi telaga Kautsar 70 pohon yang seperti misik bau wanginya, dan dijadikan buah daripada pohon tersebut wewangian untuk ahli surga.
Wa kullu ahli samawati yad'unallaha bisalamah. Wa nukisatil asnamu kulluha. Dan semua para penghuni langit itu berdoa meminta keselamatan kepada Allah. Wa nukisatil asnamu kulluha. Dan berhala pun itu jatuh semuanya. Wa ammal Lata wal Uzza innahuma kharaja min khazanatihima wa huma yaqulani. Adapun berhala Lata dan Uzza, berhala itu ada Hubal, ada Lata, ada Uzza. Berhala Lata dan Uzza itu keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian mereka mengatakan, waiha Quraisyin ja'ahumul aminu ja'ahumus siddiq la ta'lam Quraisyun madza asabaha. Kemudian kata berhala ini mengatakan, bukan ngomong kayak kita gini, kan lisanul halnya mengatakan celaka orang-orang Quraisy ini. Sudah datang bagi mereka al-amin, itu Rasul as-siddiq. Mereka enggak tahu apa yang akan menimpa mereka setelah ini. Wa ammal baitu fa ayyaman sami'u min jawfihi sautan wa huwa yaqulu. Adapun Ka'bah itu seakan-akan dari dalamnya itu mengeluarkan suara, al-an yaridu alai nuri al-an yaji jawari. Sekarang datang cahayaku, sekarang datang orang yang akan menziarahiku. Al-an adhuru min anjasil jahiliyah. Sekarang aku akan suci daripada najis-najisnya orang jahiliyah. Ayatuhal Uzza halakat walam taskun zilzalatul bait salatata ayyamin walayalihin. Kemudian Uzza ini akan hancur, berhala-berhala ini. Kemudian Ka'bah itu tergoncang 3 hari 3 malam karena kelahirannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza awwalu alamatin ra'at Quraisyun min maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah tanda-tanda awal yang dilihat oleh kaum kafir Quraisy ketika maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bisa kita ambil kesimpulan semuanya itu berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matahari. Dan kalau di kitab lain wa kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan kamalil bisyarah. Semua hewan ternaknya orang Quraisy di zaman kelahiran Nabi itu bisa berbicara semuanya, ngasih kabar tentang kelahirannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya itu senang. Hewan ternak senang. Kemudian matahari, bulan, malaikat turun semuanya, dihadiri sama seluruh malaikat. Bidadari semuanya senang. Matahari, laut-laut senang, gunung-gunung semuanya bergembira. Bahkan surga pun semuanya bergembira. Ka'bah pun bergembira. Berhala pun takut ngasih peringatan, jangan nyembah aku lagi. Ini loh sudah Muhammad. Sembahlah Allah, ikuti Muhammad. Semuanya itu bergembira, kecuali cuma satu yang enggak bergembira. Yang diikat tadi siapa? Setan. Semuanya bergembira, cuma setan yang enggak gembira. Berarti di zaman sekarang kalau ada orang enggak senang dengan maulid, ya berarti apa? Temannya. Jangan bilang setannya, enggak enak. Terlalu terus terang, temannya setan. Kemudian terus terang kata-katanya agak sulit ini. Ada apa ya? Datang Ustaz Nawal. Dikit lagi ya. Dan cepat datang. Dari Ibn Abbas dikatakan, kana min dalalati hamli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna kulla dabatin kanat li Quraisyin taqattil kalailah wa qabilat hamla bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan apa? Ketika Sayyidatuna Aminah ini hamil, maka setiap hewan ternaknya orang Quraisy itu ngasih kabar. Dia ngasih kabar bahwa humila bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rabbul ka'bati huwa amanud dunya wa siraju ahliha. Maka mengatakan telah hamil Rasulullah dan sesungguhnya pemilik Ka'bah itu adalah yang mengamankan dunia dan yang menerangi dunia.
Walam tabqa kahinatun fi Quraisyin la fi qabilatin min qabailil Arab illa hujibat an sahibatiha wa intiza'i ilmil kahanati minha. Dan di saat itu semua dukun-dukun daripada kabilah-kabilah Arab itu semuanya kehilangan informasi, bahkan tercabut ilmu perdukunannya di tahun itu. Dukun yang bagian santet, ada bagian pelet, ada. Nah, itu semuanya dukun-dukun itu di tahun itu hilang ilmu kedukunannya. Kenapa? Karena setan itu biasanya ngasih informasi sama dukun-dukun. Naik ke langit, kemudian dengarkan berita dari langit. Misalkan besok akan hujan badai. Nanti dukun-dukun itu dengar kabar, besok akan hujan badai. Betul hujan badai, jadi kelihatan pintar. Padahal temannya setan. Nah, saat itu di tahun itu dukun-dukun kehilangan ilmu perdukunannya. Kenapa? Karena setan yang bantu juga diikat. Berarti dukun-dukun juga nggak senang dengan kelahiran Nabi. Walam yabqa sadiru malakin min mulukid dunya illa asbaha mankusan wal maliku mukhrasan la yantiku yaumahu dzalik. Kemudian para raja-raja yang ada di dunia, Romawi, Persia dan lain sebagainya, itu hari itu merasakan perasaan sumpek. Bahkan mereka itu bisu di hari itu nggak bisa ngomong apa-apa sama sekali. Kemudian seakan-akan dari timur sampai barat itu semua dipenuhi dengan kabar gembira tentang kelahirannya Rasulullah SAW. Kemudian para penghuni langit pun juga demikian. Masing-masing saling memberikan kabar gembira kepada masing-masing yang lain. Ada seruan di bumi, ada seruan di langit. Menyatakan bahwasanya al-an li Abil Qasim ayyakhruja ilal ardi maimunan mubarakan. Sekarang sudah waktunya Abul Qasim dari Rasulullah itu belum punya anak Qasim, sudah dapat gelar Abul Qasim, akan keluar ke dunia dalam keadaan penuh berkat dan juga dalam keadaan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum datang. Sudah datang Sanawal. Qala wa baqiya fi batni ummihi tis'atu ashhurin kamilan la tashku waj'an wala rihan wala mughsan wala ma ya'ridu lin nisa'i dawatil hamli. Kemudian Rasulullah itu berada di perut ibunya 9 bulan sempurna. Tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan sesuatu yang tidak enak yang biasa dirasakan oleh perempuan-perempuan yang hamil. Wa halaka abuhu Abdullah wa huwa fi batni ummih. Kemudian meninggal abahnya Abdullah sedangkan Rasulullah masih berada di dalam perut ibunya. Faqalatil malaikah ilahana wa sayyidana baqiya nabiyyuka hadza yatiman. Dan para malaikat menyampaikan sama Allah, wahai Tuhan kami, wahai pemimpin kami, nabimu ini bakal jadi anak yatim loh. Kata Allah, ana lahu waliyun wa hafidun wa nasirun. Aku ini akan jadi penolongnya. Aku yang akan menjaganya. Aku yang akan mengurus dia. Wa tabarraku bi maulidihi fa mauliduhu maimunun mubarakun. Dan kamu ambil berkah dengan kelahirannya Nabi Muhammad. Karena sesungguhnya kelahirannya dia maimunun, kelahiran yang penuh keberuntungan, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Wa fatahallahu li maulidihi abwaabas sama' wajinanihi. Dan Allah membuka ketika kelahirannya Nabi pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga. Fakanat Aminatun hadithu an nafsiha. Kemudian Aminah berkata kepada dirinya, atani atin hina marra bi min hamlihi sittatu ashhurin fawakizni birijlihi fil manam wa qala ya Aminah
innaki qad hamalti bi khairil alamin turran. Fa idza walatihi fasamihi Muhammadan. Kemudian ketika kandungan itu berumur 6 bulan, datang seseorang di dalam mimpinya, kemudian berkata, wahai Aminah, engkau itu melahirkan anak yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia. Maka ketika lahir, kasih nama Muhammad. Kemudian panjang tak taunya. Ila akhiri maqala radhiyallahu anhu. 1 lembar lebih. Baca bisa sampai jam 9 akhirnya. Tadi adalah peristiwa-peristiwa tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perkataan Ibnu Abbas, kana dzalika ridwan khazinul jannah. Malaikat Ridwan itu penjaga surga. Qala fi udhunihi kalaman lam afhamhu. Wa qala ibshir ya Muhammad fama baqiya li nabiyhi ilmun illa waqad a'taitahu. Fa anta aktsaruhum ilman wa asja'uhum qalban. Ma'aka mafatihun nusrati qad albastal khawfa war-ru'ba la yasma'u ahadun bi dzikrika illa wajila fuaduhu wa khafa qalbuhu. Fa in lam yaraka ya khalifatallah. Karena suatu ketika Sayyidina Abbas meriwayatkan malaikat Ridwan berkata sama Nabi Muhammad, kabar gembira buat engkau ya Muhammad, sesungguhnya ilmu-ilmunya Nabi yang terdahulu sudah diberikan kepadamu. Fa anta aktsarum ilman, engkau itu adalah Nabi yang paling banyak ilmunya. Wa asja'uhum qalban, dan paling berani hatinya. Di ilmunya Nabi Muhammad yang paling luas. Buktinya apa? Banyak penemuan yang ada di zaman sekarang itu diambil daripada ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Macam-macam. Ya, orang kalau dijilat anjing itu harus disiram pakai tanah kan. Itu sudah dibuktikan bahwasanya ternyata di lidahnya anjing itu mengandung racun dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali dengan tanah. Sudah ada, dan masih banyak sekali penemuan-penemuan modern di zaman sekarang ini yang sesuai dan sejalan dengan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.